Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bersama anggota kelompok akan membahas mengenai peranan, fungsi, dan juga kewenangan dari seorang bidan. Nah, apa itu peran? Jadi, peran adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Nah, bidan sendiri memiliki 4 peran. Yang pertama ada peran bidan sebagai pelaksana. Yang kedua ada peran bidan sebagai pengelola. Yang ketiga ada peran bidan sebagai pendidik. Dan yang keempat ada peran bidan sebagai peneliti. Nah, peran bidan sebagai pelaksana itu terdiri dari 3. Yang pertama ada tugas mandiri atau tugas primer. Yang kedua ada tugas kolaborasi. Dan yang ketiga ada tugas ketergantungan atau merujuk. Nah, yang termasuk kepada tugas mandiri dari bidan itu ada menetapkan manajemen asuhan kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang dilaksanakan. Yang kedua ada memberikan asuhan kebidanan kepada bayi baru lahir. Dan yang ketiga ada memberikan asuhan kebidanan pada klien selama masa kehamilan. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu tugas kolaborasi terdiri dari menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi kolaborasi dengan melibatkan keluarga dan juga klien. Juga memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Nah, yang ketiga adalah tugas ketergantungan yang terdiri dari menerapkan manajemen kebidanan kepada bayi baru lahir dengan kelainan tertentu dan kegawat daruratan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga, dan juga memberikan asuhan kebidanan kepada balita. Nah, untuk selanjutnya ada peranan bidan sebagai pengelola. Terdiri dari 2. Yang pertama ada pengembangan pelayanan dasar kesehatan, dan juga yang kedua ada berpartisipasi dalam tim. Nah, yang termasuk dengan pengembangan pelayanan dasar kesehatan terdiri dari menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil kajian bersama masyarakat. Juga ada mendokumentasikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan juga ada mengelola kegiatan pelayanan kesehatan khususnya KIA ataupun KB sesuai dengan rencana. Dan untuk yang poin selanjutnya yaitu berpartisipasi dalam tim, jadi dari bekerja sama dengan puskesmas ataupun institusi lain sebagai anggota tim dalam memenuhi asuhan kepada klien, bentuk konsultasi, rujukan, dan tindak lanjut. Dan juga melaksanakan pelatihan dan membimbing kader dan juga petugas kesehatan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah peranan bidan sebagai pendidik. Peranan bidan sebagai pendidik itu ada 2 macam. Pertama, pendidik dan penyuluh bagi masyarakat atau bagi klien, dan juga pendidik atau pembimbing untuk kader. Nah, 2 hal ini dapat direalisasikan dengan yang pertama, memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat tentang penanggulangan masalah kesehatan, khususnya KIA dan juga KB. Yang kedua, melatih dan membimbing kader termasuk siswa kebidanan ataupun keperawatan, serta membina di wilayah kerjanya. 4. Sebagai penelitian, melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan secara mandiri maupun kelompok. 1. Mengidentifikasi kebutuhan investigasi atau penelitian. Kedua, menyusun rencana kerja. Ketiga, melaksanakan investigasi. Keempat, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. 5. Menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. 6. Memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Fungsi bidan. Fungsi adalah kegunaan suatu hal daya guna, jabatan atau pekerjaan yang dilakukan kerja bagian tubuh. 1. Fungsi pelaksana. A. Melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa pra-perkawinan. B. Melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan dengan kasus patologis tertentu dan kehamilan dengan risiko tinggi.
C. Menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. D. Merawat bayi segera setelah lahir. E. Melakukan asuhan kebidanan pada ibu nifas. F. Memelihara kesehatan ibu dalam masa menyusui. G. Melakukan pelayanan kesehatan pada anak balita. H. Memberi pelayanan keluarga berencana sesuai dengan kewenangannya. I. Memberi bimbingan dan pelayanan kesehatan untuk kasus gangguan sistem reproduksi, termasuk wanita pada masa klimakterium, internal, dan menopause sesuai dengan wewenangnya. 2. Fungsi pengelola. A. Mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. B. Menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. C. Memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. D. Melakukan kerjasama serta komunikasi inter dan antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan. E. Memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Ketiga, ada fungsi pendidik. Apa sih fungsi pendidik itu? Yaitu terdiri dari 1. Memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana. Terus yang kedua, membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan tanggung jawab bidan. Yang ketiga, memberi bimbingan kepada para peserta didik bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat. Keempat, mendidik peserta didik bidan atau tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya. Terus ada fungsi peneliti. Fungsi peneliti ada 2. 1. Melakukan evaluasi, pengkajian, survei, penelitian yang dilakukan sendiri atau kelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. Terus yang kedua, melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Terus ada kewenangan bidan. Apa aja sih kewenangan bidan? Ada pelayanan pada ibu. Pelayanan pada ibu ini meliputi pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, nifas, juga menyusui. Terus ada juga berupa apa sih? Berupa penyuluhan dan konseling. Yang kedua, pelayanan kebidanan kepada ibu. Apa aja sih pelayanan kebidanan kepada ibu? Ada pemeriksaan fisik, pelayanan kelahiran abnormal, pertolongan kepada kelahiran abnormal, pertolongan persalinan normal, pertolongan persalinan abnormal, pelayanan ibu nifas normal, pelayanan ibu nifas abnormal, pelayanan dan pengobatan pada kelainan ginekologi. Terus ada pelayanan pada anak. Apa aja sih pelayanan pada anak? Ada pemeriksaan bayi baru lahir, perawatan tali pusar, perawatan bayi 0 sampai 28 hari termasuk ASI eksklusif. Yang keempat, resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Yang kelima, pemantauan tubuh kembang anak. Yang keenam, pemberian imunisasi. Yang ketujuh, pemberian penyuluhan. Setelah itu, bidan juga punya kewenangan lain. Apa aja sih kewenangan lainnya? Berikut adalah kewenangan lain seorang bidan. Selanjutnya ada pelayanan keluarga berencana. Yang pertama, memberikan obat dan alat kontrasepsi. Yang kedua, memberikan konseling pemakaian alat kontrasepsi. Yang ketiga, melakukan pencabutan alat kontrasepsi di bawah kulit tanpa penyulit. Yang keempat, memberikan pencabutan atau melakukan pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim. Yang kelima, memberikan konseling untuk pelayanan kebidanan, keluarga berencana, dan kesehatan masyarakat. Berikutnya, ada pelayanan kesehatan masyarakat. Yang pertama, memberi peran serta masyarakat di bidang kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, memantau tumbuh kembang anak. Yang ketiga, melaksanakan pelayanan kebidanan komunitas. Yang keempat, melaksanakan deteksi dini, melaksanakan pertolongan pertama,
merujuk dan memberikan penyuluhan infeksi menular seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, serta penyakit lainnya. Sekian dan terima kasih.